Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Jadi bagi hari ini kita ada kegiatan kemana sih, On? Outing kelas dong. Outing kelas kemana nih? Kita akan pergi ke Museum Kodam. Dan juga Rumah Dahor. Yoi. Ingin tahu nggak keseruannya? Langsung saja ikutin kita. Check it out. Empty streets, but I kept searching for your trace in the dark. Right from the start, you're an obsession in my head. I feel so empty inside. Nah, Bentar. sampai juga. Ini kita ada di mana ya sekarang? Nah, ini namanya Museum Kodam 6 Muara Warman. Oh, Museum Kodam Muara Warman itu apa ya? Nah, jadi Museum Kodam 6 Muara Warman itu adalah satu-satunya museum militer yang ada di Kaltim, Kaltara, Kalbar, dan lainnya ya. Jadi Museum Kodam 6 Muara Warman ini adalah tempat museum yang menyimpan para peralatan perang prasejarah yang digunakan saat Perang Dunia nih, bro. Oh, berarti Museum Kodam Muara Warman ini berarti tempat militer berarti ya? Ya, yaitu tempat museum militer. Oh, kalau tahu kita tujuan ke sini tuh buat apa ya? Nah, jadi tujuan kita ke sini itu untuk mengetahui apa saja sih peralatan yang ada di sini. Lalu kita juga belajar sejarah bagaimana dulu perang-perang dulu itu di sini kayak apa. Aduh, jadi nggak sabar buat masuk ke dalam nih. Nah, buat nggak sabar tahu. kan? Pengen tahu kan lanjutannya? Cekidot dong, bro. Nah, karena kita sudah di sini, jadi di sebelah kanan kita nih ada namanya apa? Nama-nama apa ini, Bek? Namanya? Nama-nama pahlawan yang bisa Ya, dibilang. pokoknya gitulah. Terus Nah, di sebelah sini ada tempat bersejarah juga. dari Kodam Sejarah 6 dari Muara Warman dari masa ke masa ya. Nah, mumpung di sini ada bapaknya, mari kita langsung tanya aja. Pak, ini untuk nama-nama di sini nama-nama apa ya, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? Ya, baik. Di atas itu tagline-nya, Ya. bagimu negeri, jiwa raga kami. Prajurit itu siap gugur dalam membela negara. Ya, misalnya ini operasi prajurit yang gugur itu banyak, dari operasi DITI Ciawi, operasi DITI Indramayu, ya, operasi Dwikora Kalimantan Utara, operasi PGSS Paraku, ya, kemudian operasi Saber Paraku Kalbar, juga ada operasi di Timur. Dulu Timur itu masuk wilayah Indonesia, sekarang merdeka, ya. Nah, kemudian Timur paling banyak ini. Nah, korbannya. Ini semuanya adalah tentara-tentara yang gugur di medan operasi. Ya, untuk itu generasi muda al-aulia utamanya ya siap untuk berbakti kepada bangsa negara. Apapun resikonya membela kebenaran, membela bangsa Indonesia. Oke? Siap. Ya. Nah, jadi itu guys, kira-kira sedikit penjelasan ya. Lalu untuk yang di atas yang foto dipajang merah itu adalah para panglima ya dari masa ke masa. Selanjutnya, Oke, kita akan masuki namanya ruang Diorama 2. atau ruang Citraleka ya. Yap. Gimana sih di dalam tuh? Ah, sini loh. Cekidot. Nah, kita sudah ada di dalam ruang Citraleka 2 atau Itu ruang Diorama 2. Diorama 2. Nah, di ruang Diorama 2 atau ruang Citraleka ini ada miniatur, ada operasi sapu bersih 1, 2, dan 3, serta ada foto-foto pas di operasi Papua, operasi di Ambon, di Aceh, dan di Malaysia juga ada. Nah, untuk di sebelah sana itu apa, Son? Itu Yang di sebelah sana tuh ialah ya ke sana.
Sebelah sana itu adalah miniatur pesawat ya, pesawat jet, pesawat. pesawat tempur dan kapal dongkrak untuk mengangkut para tank di dalam kapal tersebut. Nah, itu juga ada Dan di sebelah kapal itu terdapat juga tank, ada patung monumen juga ya. patung Yelstaya tuh. Ya, patung monumen. Itu. Oke. Dan kita lanjut ke sebelah kiri itu ada foto-foto tentang apa itu? Tugas operasi di Malaysia. Ya. Tadi seperti aku sebutkan ya, di sini juga ada foto-foto pas di operasi Malaysia dan juga dengan selainnya ya. Lalu habis itu kita bakal lanjut ke ruang diorama 3, Yap. yaitu ruang Nah, kita bakal masuk ke ruang diorama 3 atau Yoi. ruang bedama ya. Kita next nih. Next Jadi kita nih. nggak sabar nih Apa sih di dalam sini. tuh? Yoi. Penasaran? Ayo sih. Let's go. Nah, kita sudah ada di dalam ruang Diorama 2. Diorama 3. Diorama 3 ya. Ya. Di sini ada bisa dibilang ruang senjata lah ya. Ya, ruang Banyak senjata. untuk ruang persenjataan. Di sini banyak menyimpan tentang senjata-senjata yang dulu digunakan pas perang ya. Seperti di lemari ini, ini juga ada dipajang juga, dan itu ada misil juga. Oke. Bahkan di sini juga terdapat tameng-tameng nih. Yang Ya, kalian lihat di sini ada tameng. perisai-perisai zaman dahulu. Ada amunisi juga, bahkan helm pelindung buat kepala. Iya, benar sekali. Lalu kita bakal lanjut ke ruangan diorama 4 atau ruang Satria Wiraguna. Tepat sekali. Langsung kita kita kesana aja. Let's go. Nah, kita udah sampai di diorama 4 atau ruangan Satria Wiraguna. Yoi. Di sini ada berbagai macam ya isinya, ada mulai dari patung yang menggunakan seragam, dan sepertinya dia ini pengguna radio ya. Di sini juga ada radio-radio yang lama yang waktu itu digunakan pas zaman-zaman perang. Ini juga ada mesin tik yang waktu itu digunakan juga. Dan itu apa ini, Son? Nah, ini juga ada terdapat alat musik nih. Alat musik ya. untuk karnival bisa dibilang ya. Ya, drum band lah ya. Karnival. Selain alat musik di sini juga ada seperti rencana-rencana, penghargaan mungkin, rencana-rencana Yang tadi rencana ya. yang tadi. Oke. Mungkin kita langsung saja next ya. Next ke Padamagara Cahaya. Nah, kita bakal lanjut ke ruang selanjutnya. Ruang apa nih, Son? Yoi, ini Habis namanya Diorama 5. Diorama 5 ya. Langsung aja kita cek. Nah, kita sudah sampai nih di ruang diorama 5. Agak gelap nih ya. Ya, lepas dulu. Nah, jadi ada bapaknya nih. Kita mau izin dulu ya untuk wawancara sebentar. Kita menanyakan nih, ruang diorama 5 ini ruang apa sih? Dan menyimpan apa aja sini? Boleh tanya Pak, atas dengan Pak siapa Pak? Jadi selamat siang. Saya dengan Ilham Dhani, Bapak Ilham. Ya Pak Ilham, mohon bantuan ya Pak, bisa dijelaskan ini ruang diorama 5 ini tentang apa sih Pak ya? Ini diorama 5 ini koleksinya kami ada beberapa, yakni di belakang ada ini adalah bendera satuan yang ada di wilayah Kodam 6. Kemudian yang di atas itu adalah lambang-lambang plakat satuan yang ada di Indonesia, kodam-kodam yang ada di Indonesia. Kemudian ada beberapa jenis pakaian yang dipakai oleh prajurit, dari mulai PDH, pakaian PNS Kementerian Pertahanan, pakaian Persit, kemudian pakaian Dinas Komando Wanita Angkatan Darat. Kemudian ada juga jenis pangkat dari mulai prajurit 2 sampai dengan jenderal. Kemudian ada juga beberapa koleksi mengenai nama-nama pejabat, baik Pangdam maupun Kasdam. Demikian. Kenapa? Oke, jadi banyak ya Pak sini Pak. Mulai dari koleksi bendera sampai satuan-satuannya ya? Ada. Sampai di pangkat-pangkatnya juga. Oke, mungkin itu saja ya Pak. Makasih banyak ya Pak. Nah jadi itu guys, yang ada di ruang diorama 5 tadi ya. Mulai dari ada baju-baju atau pakaian dinas, mulai dari pakaian dinas harian, pakaian dinas lingkungan, dan juga lain sebagainya nih. Oke, kita lanjut aja. Langsung. Selanjutnya kita ini mau kemana Son ini? Selanjutnya kita mau kemana? Kita Rumah Dahor. jangan kasih tau dulu dong. Oh iya, salah ya. Lanjut sudah. Jadi Aduh. kita cekidot nih. Cekidot nih, langsung Sampai aja. jumpa. Kita baru sampai di mana, Bek? Di rumah Cagar Budaya Dahor Balik Yoi. Papan nih. Apa itu sih rumah Dahor, Bek? Kalau Nah, tahu. jadi rumah Dahor itu adalah rumah panggung ya yang dulu dibuat oleh Belanda pada tahun 1920 gitu nih.
awalnya rumah ini tuh berfungsi ya, tapi sekarang sudah tidak difungsikan lagi dan beralih ke museum sejarah-sejarah di Balikpapan. Gitu nih. Kalau boleh tahu kita ini kesini tuh tujuannya mau ngapain nih, Bek? Nah, tujuan kita di sini sama seperti tadi ya. Kalau tadi kita untuk melihat perjuangan para pahlawan yang dulu berjuang ya, dan juga untuk melihat museum militer. Nah, di sini kita akan melihat sejarah-sejarah yang di Balikpapan, di kota Balikpapan terutama ya. Oke, mau lihat keseruan di dalam apa aja? Cekidot. Cekidot. Nah, jadi sekarang kita akan wawancara Pak siapa, Pak? Dengan Pak siapa? Rudiansah. Pak Rodiansah ya. Dan aku punya pertanyaan, saya punya pertanyaan nih Pak ya. Boleh. Kan ini dibikin pas tahun 1920 ya Pak? Betul. Oleh BPM ya? Iya, Dan ini kan dibikin awalnya untuk tempat para pekerja tinggal ya? betul. Nah selain untuk itu, kan abis itu dimatikan ya Pak? Habis tak dipakai lagi, habis Iya. itu dimatikan ya? Iya. Dan selama dimatikan tuh rumah ini apakah kosong atau ada ditempati sebagai gudang gitu Pak? Tidak. Jadi rumah ini dibangun 1920-an adalah rumah karyawan, rumah pekerja perusahaan minyak oleh perusahaan Belanda, BPM, Batavia Petroleum Maskapai. Jadi sejak 1920-an itu sampai tahun 2015, itu rumah itu sudah berganti-ganti karyawan. Karena karyawan begitu pensiun, dia pindah tugas, maka dia keluar akan diganti oleh karyawan yang lain. Ya, Oh. jadi itu sejak 1920-an sampai 2015 masih rumah karyawan dan diisi oleh pekerja. Nah, Oke. karena ada proyek RDMP RU5 pada tahun 2016, maka rumah nomor 1 ini oleh Pertamina itu dikosongkan, tetapi kemudian Pertamina bekerja sama dengan para pegiat sejarah Balikpapan agar rumah cagar budaya Dahor ini ada pemanfaatan yang lebih luas lagi. Makanya oleh teman-teman pegiat sejarah itu rumah ini diisi oleh foto-foto tentang sejarah Balikpapan pada zaman dulu, di mana foto-foto itu kita dapatkan dari beberapa museum yang ada di Belanda dan Australia, juga termasuk buku-buku sejarah yang kita miliki sebagai pegiat sejarah diisi di sini supaya rumah cagar budaya Dahor ini ada nilai pendidikan dan sejarah kepada anak-anak muda agar lebih mengetahui tentang sejarah kotanya. Mungkin begitu. Oke, jadi ini rumahnya mulai dioperasikan sebagai museum tuh mulai dari tahun 2016 ya Pak? 2016, betul. Bulan Juni 2016. Tetapi penetapannya sebagai cagar budaya itu dilakukan pada tanggal 14 November tahun 2011, di mana ditetapkan melalui sebuah surat keputusan yang ditandatangani oleh Wali Kota Balikpapan, Bapak Rijal Effendi pada saat itu. Oke, mungkin itu saja ya Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak. Sama-sama, Ya, jadi gitu guys ya. Kira-kira wawancara singkat dari Pak Rudi. Rudi ya Pak. Ya. Oke, kali ini habis ini kita bakal masuk ke dalam rumahnya. Nantikan aja ya keseruannya. Oke. Tunggu. Dari mana lagi nih? Aduh, asli, sumpah. Tadi aku ada panggilan alam tuh. Tadi nggak tahu dari mana asalnya tiba-tiba. Aduh, mulus banget ya. Pantas nanti ada di Dahor nih ya. Oh iya.
Kalian sudah di Daur tadi ya? Udah dong. Aduh, oh iya tiba-tiba sudah nyampe di sekolah nih. Sekolah aja kan? Ih, sangat Nanti disayangkan sekali. karena sudah sampai sekolah kan, berarti outing press-nya sudah selesai. Iya, sangat disayangkan sekali. Iya sih. Karena gitu aku mau nanya nih, pengalaman yang kita dapat di Daur tadi itu apa aja tuh? Nah, jadi kan di Daur tuh tadi dijelaskan kan tentang sejarah-sejarahnya di Balikpapan. Jadi rumah Daur itu kan awalnya berdiri pas tahun 1920 kan oleh BPM. Nah, itulah nanti di rumah Daur tuh pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan tuh mulai dari sejarah di Balikpapan kan, kilang minyak terutama karena yang bangun Daur itu juga dari kilang minyak ya. Oh, Gitu nih. Oke. Nah, di Kodam tadi kita juga dapat pengalaman tentang sejarah-sejarah nih ya. Wah, Terutama sejarah-sejarah perang nih di Balikpapan. Nah, kira-kira apa nih Son harapanmu nih Son? kalau harapanku ya, semoga aja anak-anak yang tadi ikut tuh jadi bisa tahu lebih dalam tentang sejarah gitu. Siap-siap. Jadi kita bisa menerapkan di kehidupan masing-masing, di kehidupan yang sekarang ini tentang sejarah. Iya sih. Mari kita lestarikan sejarah-sejarah. Yoi, sejarah nomor 1. Nomor 1 bro. Sip, oke lah. Kalau gitu ya. mungkin kita sampaikan Sudah di sini ya. aja. Kamu start dulu capek nih bro. Kita capek juga nih kita. Aduh, lapar, capek. Begitu lah. Capek ya. Oke, aku berterima kasih kepada editor yang di belakang layar. Dan juga kameramen ya. Yoi. Sip, mungkin sekian dari kita. Sekian dari kita. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.